Hai semuanya, kali ini gue bakal ngomongin film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dan ini akan full spoiler, jadi buat yang belum nonton bisa skip dulu ya video ini. So, um, mungkin buat gue ini film yang agak biasa sih. Bukan film Marvel yang terbaik, tapi juga bukan yang terburuk juga. Film ini dibuka dengan pengenalan karakter America Chavez ya, dan pernikahan si Christine dan alasan Wanda kenapa dia butuh si Chavez ini. Dan gue ngerasa bahwa dari sisi plot sih ini bukan sesuatu hal yang terlalu kompleks, bahkan lebih bisa dibilang lebih ke karakter ya. Kenapa ini begini, kenapa itu begitu sih. Dan sepanjang gue nonton, gue ngerasa bahwa scene dengan Wanda itu menurut gue Sam Raimi banget sih. Agak-agak ngingetin gue dengan film Drag Me to Hell juga. Dan ketika pindah ke bagiannya Doctor Strange, itu balik lagi ke vibe-nya Marvel. Bahkan ada cameo dari si Bruce Campbell juga kalau nggak salah sih. Sisanya dari sisi cerita sih nggak terlalu wah banget sih. Dan mungkin bisa berbeda dengan orang, tapi buat gue sih itu yang gue rasa setelah gue nonton film ini. Dan gue rasa salah satu kekecewaan gue datang dari sebelum film ini rilis ada yang mengatakan bahwa atau ada statement ya, akan ada banyak surprise, akan ada banyak cameo gitu, bahkan lebih banyak dari Endgame dan No Way Home itu digabungin. Gue lupa yang bilang siapa, tapi baik lagi lebih ke salahnya gue sih. Gue expect akan banyak cameo sih. Dan mungkin agak terlalu tinggi juga ya ekspektasi gue. Gue kira akan ada ini dan itu, atau kemarin tuh sempat rame yang mengatakan bahwa si Tom Cruise ya akan jadi uh, Tony Stark di multiverse lain. Tapi ternyata ya enggak gitu. Dan setelah gue pikir-pikir adalah ini tuh filmnya Doctor Strange, bukan Avengers ataupun film-film lainnya. Scene dengan Illuminati itu jadi salah satu yang menurut gue paling menarik sih. Kita udah tahu bahwa Profesor X itu akan ada di film ini dari trailernya. Dan ketika dia muncul tuh ada theme song ya dari X-Men Animated Series. Dan menurut gue itu cukup cukup apa ya, agak ada sisi nostalgianya juga sih. Terus kita dikasih lihat bahwa ada varian dari Captain Marvel, kayaknya nggak terlalu banyak orang yang peduli ya dengan karakter ini sih. Atau mungkin lebih tepatnya fansnya nggak terlalu banyak ya. Ada Black Bolt juga dari Inhuman. Begitu awal gue ngeliat, gue nggak tahu kalau itu Black Bolt ya dari Inhuman. Gue tahu ada seriesnya, tapi gue nggak nonton karena setahu gue dari sisi uh, ceritanya nggak terlalu banyak yang mengatakan itu series bagus sih, makanya gue skip dan nggak canon juga ya. Dan salah satu karakter yang bisa dibilang nggak terlalu familiar sih untuk MCU. Bahkan orang aja belum tentu nonton Moon Knight ya, apalagi Inhuman gitu. Terus ada Peggy Carter juga sebagai Captain America gitu. Dan ini juga salah satu rumor yang cukup kencang sih. Bahkan kalau nggak salah ada di posternya juga ya. Jadi begitu dia muncul udah nggak terlalu kenal lagi sih atau impactful banget. Dan yang terakhir, karakter ini tuh yang menurut gue jadi surprise sih. Mungkin surprise nomor satu ya ketika gue nonton atau ketika karakter ini muncul, yaitu adalah Reed Richards yang diperanin oleh John Krasinski. Dan menurut gue ini um, gue udah agak sedikit sadar sih bahwa kayaknya ketika kan ada sebelum scene dengan Illuminati ini Doctor Strange sadar dan
gue baru ngeh juga kalau ini kemungkinan atau scene Illuminati ini ada di bangunannya si Fantastic Four sih. Gue nggak tahu itu mungkin benar atau enggak, gue nggak ada knowledge itunya, cuma gue ngerasa ini kayaknya bisa jadi tempatnya atau bangunannya di si Fantastic Four gitu. Dan muncul si karakter ini juga menurut gue jadi suatu hal yang paling paling wah sih buat gue ya. Di sini si Reed Richards juga dia bilang udah punya anak juga dan dia bilang ini ke Wanda. Setelah itu baru dilanjutin dengan fight scene ya antara Illuminati lawan si Wanda. Dan balik lagi gue rasa ini fight yang paling menarik sih karena team fight ya. Cuma sayang si Reed Richards yang emang mati duluan sih. Tapi karena ini bukan di universe yang kita kenal atau yang kita deket juga, atau Earth 616 kalau menurut film ini, jadi ya nggak ada impact-nya gitu. Lu mau mati, lu mau ngebunuh semuanya juga, ya ya udah gitu. Karena nggak ada konsekuensi ke kitanya sih, atau ke Earth 616-nya ya. Dan buat gue yang lucu adalah dari setelah gue nonton ini tuh ada dari sisi ekspektasi sih yang kayak tadi gue bilang ya, terhadap cameo ya, yang ada yang bilang bahwa si Tom Cruise itu yang paling kenceng sih itu doang sih. Tapi ternyata ya cuma segini doang sih. Tapi di luar itu semua gue suka dengan karakter America Chavez sih. Dimana punya growth yang cukup besar ya di awal di film ini. Dan Wanda dengan Strange pun dia bisa dibilang cukup sama. Cuma mungkin ini lebih ke bagiannya America Chavez dan Wanda. Wanda sih yang gue rasa punya porsi yang besar banget dan punya progres karakter yang banyak juga sih. Dari bagaimana dari si poin A ke poin B ya antara dua karakter ini sih, si Chavez dengan Wanda. Chavez sendiri yang dari awalnya dia nggak percaya dengan Strange karena apa yang udah dilakukan Strange yang di versinya dia ya, atau di multiverse lain dengan yang di sini juga gitu. Jadi ada trust issue sih. Dan Wanda sih yang menurut gue paling paling berat ya. Dia cuma intinya kan dia cuma pengen anak-anaknya dia kembali sih. Dan scene di akhir itu menurut gue jadi tamparan sih. Agak-agak ngingetin gue dengan Daredevil ya dari sisi tragisnya. Dan di bagian akhir itu ada post credit scene, ada si Charlize Theron. Ini salah satu karakter yang gue sendiri nggak kenal dan dia aktris yang besar juga. Mungkin di sequelnya nanti akan ada atau akan punya peran yang besar sih. Gue yakin akan hal itu ya. So, dari sisi kelanjutannya, dari MCU akan bagaimana sih? Gue rasa setelah Endgame mereka agak sedikit kurang kuat ya, kalau menurut gue, opini gue. Mereka lebih banyak fokus ke seriesnya juga, dan gue sendiri penasaran sih akan seperti apa ke depannya. Dan Avengers juga kayaknya mungkin akan jauh sih. Bahkan menurut gue sendiri feelingnya akan ada Civil War yang kedua. Karena dari sisi karakter udah banyak dibandingin yang dulu ya. Dan makin banyak karakter bisa dibikin lebih kompleks juga. Ditambah lagi akan ada Blade nanti, ada Fantastic Four juga, si Hulk dan Miss Marvel. Itu yang udah pasti gitu. Dan yang belum atau yang masih disimpan tuh masih ada lagi gitu, kayak X-Men juga masih belum di-explore lebih lanjut lagi. So itu sih kayaknya gitu, gue mungkin jadi luas banget ya cakupannya. Sama gue kemarin nonton di hari pertama tapi pertunjukan yang kedua itu penuh banget. Bahkan ketika gue buat video ini itu juga tadi gue sempat ngintip-ngintip ya masih rame apa enggak, dan ternyata masih rame juga dan masih full. Ramenya tuh rame yang full ya, paling tinggal sisa di bawah 10 seat sih di kota gue ya. Dan
keunikannya yang kemarin pas gue nonton itu gue dapet yang namanya audience reaction sih, yang menurut gue itu mahal dan lu cuma bisa dapetin itu di awal-awal rilis. Kayaknya itu sejauh ini yang pertama kalinya sih selama gue nonton MCU ya di bioskop. Dan gue dapet ada sisi audience reactionnya itu pas di scene Illuminati-nya gitu. Profesor X muncul itu ada sedikit nya dikit gitu, dan yang paling besar sih di bagiannya Kapten Kapten Amerika si Peggy Carter dan Reed Richards. Buat gue sendiri sih Reed Richards sih yang menurut gue itu paling paling wah gitu atau paling surprising sih. Gue rasa harusnya si Profesor X kalau nggak dimasukin ke trailer itu bakal lebih lebih impactful sih. Gue rasa itu ya. Cuma sayang dia ada di trailer jadi kita udah tahu akan ada karakter ini. Terus gue pengen banget nonton, kalau ada kesempatan gue pengen nonton versi 3D gitu. Ini pasti bakal bakal punya pengalaman yang berbeda sih. Karena gue sendiri nonton yang pertama itu di IMAX 3D dan menurut gue itu salah satu memorable experience ya. Karena dari sisi efek atau pop-up-nya 3D itu menurut gue menghibur banget sih. So, itu aja sih. Jujur aja gue agak lucu sih dari ekspektasinya gue ya. Cameo ini akan keluar itu akan keluar juga, tapi ternyata ya enggak. Yang bagus dari film ini menurut gue itu ada di karakter Wanda sih, karena kita udah kenal dia dari cukup lama juga ya, dari Age of Ultron. Dan apa yang udah dia lalui sepanjang timeline MCU bisa dibilang tragedi kali. Dan sangat masuk akal ketika karakter ini berubah menjadi seperti ini juga. Yang kedua itu ada di Illuminati. Scene yang dengan team fight ini menurut gue menghibur banget. Itu paling mungkin bisa dibilang buat gue sendiri yang paling kena sih ya scene ini. Itu paling bisa dibilang fan service ya. Cuma iya it's good gitu buat gue sih. Dan yang terakhir, ini mungkin di luar dari film, tapi lebih ke pengalaman gue nonton, yaitu dapet sisi atau bagian audience reactionnya sih. Itu yang menurut gue itu mahal banget, dan hampir nggak bisa direplikat ke lainnya sih, kalau menurut gue. Tapi di luar itu semua kan banyak yang bilang, mungkin agak sedikit mix ya untuk film ini. Tapi lebih leaning ke oke-nya sih. Di luar itu semua yang tadi gue bilang bahwa buat gue ini menghibur, so thanks to Marvel ya, udah ngasih hiburan buat gue pas lagi liburan kemarin gitu. Dan kembali lagi ini adalah filmnya Doctor Strange gitu, bukan film yang Avengers dengan banyak karakter ini, itu tetap fokusnya di Strange, walaupun porsi dengan karakter Wanda ini cukup banyak juga. So itu aja opini gue. Thank you buat yang udah nonton. It's me Patrick signing off.